Halo, selamat malam dengan Kurniawan Sutanto di channel Harmonik Ganteng Kur. Pada kesempatan malam hari ini, sekilas saya ingin membahas tentang vaksin Moderna, vaksin COVID-19 dengan merek Moderna, ya. Di sini dikatakan oleh website CDC, ya, bahwa Moderna vaksin adalah tipe vaksin mRNA. Ya, di sini sudah tertulis tipe vaksinnya mRNA dan jadwal penyuntikannya diberikan sebanyak 2 kali selang 1 bulan atau 28 hari. Dan diberikan di otot lengan atas. Nah, di sini juga CDC menyebutkan bahwa Moderna itu direkomendasikan untuk semua orang yang berusia 18 tahun ke atas. Tapi ada pengecualian yang tidak diberikan vaksin, yaitu bila ada gejala berat alergi atau shock anafilaktik, maka ini tidak diberikan terkait dengan bahan adanya PEG, yaitu polyethylene glycol. Ya, jadi kalau yang punya alergi PEG, polyethylene glycol, jangan memakai vaksin mRNA ini. Ya. Dan bila ada reaksi alergi, segera diberikan anafilaktik shock, diberikan epinefrin sesuai dengan standar protokol pedoman tata laksana shock anafilaktik. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa side effect yang mungkin terjadi adalah pada lengan yang disuntik vaksin Moderna, yaitu akan terjadi nyeri, redness kemerahan, swelling bengkak, ya. Kemudian terhadap seluruh badan, ya, yaitu kelelahan, headache, nyeri kepala, muscle pain, nyeri otot, menggigil, demam, nausea, mual atau muntah, ya, lebih ke arah mual, ya, nausea, ya. Nah, jadi sini semua sudah disebutkan, ya. Untuk yang mendapat atau akan diberikan vaksin, jangan ragu lagi, ya, untuk Moderna, terutama nakes atau tenaga kesehatan atau orang yang bekerja di rumah sakit. Kemarin kita selain sudah 2 kali vaksin dengan Sinovac, kemudian untuk boosternya, untuk nakes dan seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit diberikan juga vaksin Moderna. Jadi saran saya jangan takut, ya, untuk disuntikan vaksin Moderna sebagai booster, ya. Ataupun, ya, kalau bukan nakes dan tidak bekerja di rumah sakit, Anda mendapat vaksin Moderna, jangan takut, ya. Kecuali Anda memiliki alergi terhadap salah satunya PEG, ya, polyethylene glycol tersebut, ya, itu memang bisa berbahaya, ya. Tapi di lain itu telah disebutkan cukup aman, ya. Namun tetap ada efek sampingnya, ya, atau KIPI-nya, ya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi, ya. Seperti tadi telah disebutkan, ya, oleh CDC tersebut.
Nah, untuk pengalaman saya sudah 2 kali vaksin dengan Sinovac, dan kemarin hari Sabtu saya divaksin dengan Moderna vaksin, ya. Yang saya rasakan setelah vaksin itu beberapa jam kemudian biasa saja, ya. Mulai sekitar 8 jam setelah vaksin, di tempat yang divaksin mulai terasa agak sakit sedikit, ya. Kemudian memang setelah itu seperti biasa. Nah, setelah sekitar 12 jam mulai memang agak terasa, ya. Lengan yang bekas disuntik itu terasa agak bengkak aja, ya, bengkak kayak kemeng gitu, ya. Ya agak nyeri juga, ya, ditekan juga sakit, ya. Tapi itu buat aktivitas masih bisa lah, ya. Kemudian hari Sabtu saya vaksin, Sabtu pagi, ya, sekitar jam 8. Nah, Sabtu malamnya mulai terasa kemeng-kemeng tangannya, ya. Kemudian hari Minggu seperti biasa. Nah, cuma yang mulai Minggu sore, ya. Mulai Minggu sore, jadi 1 hari, ya, sekitar 1 kali 24 jam setelah vaksin, ya. Minggu sore sekitar jam 4 gitu saya merasakan menggigil, ya. Badan saya itu kayak orang kedinginan, tapi saya raba suhu saya nggak naik gitu. Cuma rasanya adem, kaki saya kedinginan gitu, ya, sampai aduh, ya, kedinginan. Akhirnya saya pakai selimut saja gitu, ya. Pakai selimut saja, lalu saya tidurkan aja, ya. Setelah saya biarkan tidur, ya, ternyata pas hari Seninnya saya bangun pagi sudah seperti biasa lagi, aktivitas seperti biasa, ya. Nyeri-nyerinya juga mulai berkurang, lengan juga sudah enakan seperti biasa, ya. Juga ya nggak ada keluhan lain, ya. Menggigilnya juga udah hilang, malahan lebih terasa lebih segar, ya. Jadi menurut saya nggak usah takut divaksin Moderna, ya, atau vaksin COVID virus apapun, jangan takut, ya, kecuali memang punya alergi yang disebutkan tadi gitu, ya. Teman saya juga rata-rata untuk yang vaksin Moderna, ya, ada juga, ya. Setelah vaksin Moderna biasanya 1 hari kemudian itu biasanya itu, ya, ada demam, ya, bisa sampai 38 setengah suhunya, ya, ada nyeri kepala, ada juga yang mual, ya, nyerinya tangannya nyeri bengkak, ya, yang bekas suntikan, ya, bukan nyeri bengkak tempat lain, enggak, yang bekas suntikan gitu, ya. Dan juga ya ada pengalaman juga, ya, bahwa yang penyintas COVID, ya, terutama yang penyintas COVID yang varian yang Delta ini, ya, yang varian Delta ini cenderung saya lihat dia akan membuat antibodi kuantitatif yang cukup tinggi, ya. Varian Delta ini bisa sampai lebih dari 12.500 unit per mililiter, ya, kalau memakai reagen Roche gitu, ya. Nah, biasanya penyintas COVID yang seri varian Delta ini karena dia antibodi sudah tinggi atau juga pada OTG, ya, dia sudah divaksin, misalkan sudah divaksin dengan Sinovac 2 kali, terus punya keluarga dekat yang kena COVID-19, ya. Nah, dia jadi OTG gitu, ya, orang tanpa gejala, ya. Nah, biasanya kalau dicek antibodinya itu tinggi, ya, antibodi kuantitatifnya tinggi, cenderung tinggi, lebih bisa juga sama kayak penyintas lebih dari 12.500, ya. Nah, untuk yang mempunyai antibodi kuantitatif yang
cukup tinggi ini, lebih dari 12.500 unit per mililiter ya, kalau diperiksa menggunakan reagen Roche ya. Bukan yang IgG ya, tapi yang total antibody anti SARS-CoV-2 yang total. Kalau lebih dari 12.500 ya, atau lebih dari 250 ya, biasanya kan kita encerkan ya sampai terjadi hasil yang tepat gitu ya. Nah, ini memang perlu diwaspadai saja ya. Sebaiknya vaksinnya bolehlah kalau menurut saya ditunda dulu ya. Ditunda minimum 3 bulan gitu ya. Sambil dicek lagi nanti setelah 3 bulan antibodinya titernya berapa. Kalau masih tinggi ya sebaiknya jangan vaksin apapun dulu gitu ya. Nah, kebetulan teman saya ada yang mencoba memvaksin dengan Moderna ya. Walaupun dia antibodinya sudah cukup tinggi ya, lebih dari 12.500, dan karena ada kesempatan vaksin, ikut vaksin Moderna. Nah, itu ya. Jadi biasanya pada orang dengan antibodi yang tinggi bila divaksin Moderna, nah ini KIPI-nya sepertinya ya lebih berat dibandingkan orang dengan antibodi yang tidak setinggi itu. Ya, jadi KIPI-nya itu bisa lebih berat ya, misalkan wah terasa bonyoknya, pinggangnya pegel linu-linu ya, wah kayak COVID beneran ya, tapi itu pun jangan khawatir. Itu nggak berlangsung lama, itu berlangsung palingan 2-4 hari palingan maksimum kalau memang seperti itu ya. Jadi nggak usah takut untuk menyuntikan vaksin Moderna atau merek yang lain ya. Jadi saran saya tetap kita sukseskan vaksinasi supaya seluruh dunia terjadi herd immunity, sehingga kita dapat bekerja seperti biasa lagi ya. Kalau bisa segera mungkin kita, kalau sampai tercapai herd immunity, baru masker kita lepas. Oke, demikian sharing saya tentang vaksin Moderna dan pengalaman saya dengan vaksin Moderna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.